Setiap tahun ketika kita merayakan Natal, akan muncul pertanyaan apakah Yesus lahir di gua ataukah di kandang. Dan hal ini juga akan menjadi pembahasan dalam membuat dekorasi tempat kelahiran Yesus di dalam gereja, apakah dekorasi dalam wujud gua ataukah kandang. Selain itu akan muncul pertanyaan kenapa setelah kelahiran Yesus, malaikat mewartakannya kepada para gembala. Kalau kita mencari jawabannya di dalam kitab suci, maka kita tidak dapat menemukan secara jelas. Akan tetapi, bila kita masih penasaran keingintahuan, maka menemukan jawaban di dalam dokumen gereja. Salah satunya adalah dari Kisah Kehidupan Santo Yosep, terbitan Marian Center Indonesia. Kenapakah Yesus harus lahir di Bethlehem? Karena kota Bethlehem mempunyai arti yang khusus. Pertama, karena arti kata Bethlehem adalah roti. Hal ini memperjelas rancangan Tuhan bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Dan yang kedua, kota Bethlehem adalah kota tempat Raja Daud lahir. Hal ini memperjelas bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Raja Daud, dan dia adalah seorang raja. Yesus raja orang Yahudi yang berarti bahwa Yesus adalah raja dari bangsa yang percaya akan Tuhan Allah. Karena pengertian Yahudi pada ayat 2, adalah bangsa yang percaya pada Allah Yahweh. Dalam penolakan penduduk Bethlehem untuk menerima Maria dan Yosef pada saat sensus penduduk, dan dalam kesedihan Santo Yosef atas penolakan itu, akhirnya Yosef teringat ada gua-gua di dekat Bethlehem yang sering digunakan hewan ternak untuk beristirahat dan berteduh bila sedang hujan. Jadi sebenarnya gua tersebut bukanlah merupakan kandang tempat berternak hewan. Akan tetapi, hanyalah tempat persinggahan para gembala dan hewannya. Dan akhirnya, Maria dan Yosef menemukan sebuah gua yang baru dibersihkan dan disiapkan untuk calon tempat peristirahatan hewan ternak. Di dalam gua tersebut tidak terlalu kotor, dan terdapat palungan tempat menaruh makanan hewan, seperti rumput dan hijau daun yang masih baru dan belum terpakai. Di dalam gua inilah tempat Yesus Kristus lahir, yang juga calon tempat para hewan beristirahat seperti kandang. Peranan kedatangan dan kehadiran gembala saat kelahiran Yesus Kristus juga memberi kejutan pada Maria dan Yosef, dan semangat serta kekuatan atas kepercayaan akan rancangan Tuhan. Karena para gembala menginformasikan bahwa mereka mendapat kabar dari malaikat. Kehadiran hewan yang dibawa para gembala juga mempunyai peranan penting juga. Atas kehendak Allah, terdapat 2 hewan beban, seekor keledai dan seekor sapi jantan, datang ke tempat itu bersama para gembala untuk menghangatkan juru selamat dengan meniupkan nafasnya kepadanya, bagaikan inkubator di dunia medis sekarang. Setelah hari ke-8, Yosef hendak menyunat bayi ilahi mereka dan mendatangkan orang yang biasa melakukan penghitanan di gua tersebut. Yosef menunjukkan kerendahan hatinya yang amat besar untuk mengikuti aturan hukum Taurat. Dan setelah penghitanan ini, Yosef diminta menamakan sang bayi, dan Yosef dan Maria menamakan secara bersama-sama Yesus. Yesus, Maria, dan Yosef tinggal bersama-sama di gua Bethlehem ini selama 40 hari. Antara hari penyunatan dengan 40 hari, keluarga Nazaret ini mendapat kunjungan 3 raja bijaksana dari timur. Dalam tradisi Eropa, 3 raja bernama Baltasar, Melkior, dan Kaspar, di mana mereka digambarkan sebagai orang Asia, Afrika, dan Eropa. Kita bisa bayangkan bagaimana ketiga raja dari timur ini mau bersusah payah untuk mencari, menjumpai, dan menyembah kepada juru selamat yang baru lahir. Mereka mau berjalan jauh tanpa mengetahui tujuan lokasi yang dituju secara pasti. Hanya berjalan secara pasrah mengikuti bintang Bethlehem. Apakah kita, seperti ketiga raja ini, dalam melaksanakan kehidupan kira mau berdasarkan bimbingan Yesus Kristus, berdasarkan kitab suci, tradisi, dan magisterium? Bisakah kita juga berpasrah diri dalam perjuangan hidup kita, seperti yang diajarkan Maria dan ketiga raja dari timur? Bisakah kita bersama-sama menyatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu Bapa? Kerendahan hati ketiga raja dari timur ini apakah bisa menjadi teladan bagi kita? Mereka adalah seorang raja di tempat asalnya dan mau menyembah kepada Yesus, bayi raja yang terbesar dari segala raja. Apakah kita juga mau menyembah kepada Yesus, walaupun kita telah memiliki posisi ataupun kedudukan teratas? Penyembahan ketiga raja dari timur ini sangat berbanding terbalik dengan warga Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah
di mana mereka bahkan sampai tidak mau menerima dan menyambut kelahiran Sang Penyelamat yang mereka yakini akan membebaskan mereka. Kehadiran ketiga raja dari timur yang bukan bangsa Yahudi dan diterima dan disambut dengan baik oleh keluarga kudus Nazaret ini akan semakin memperjelas bahwa karya keselamatan yang datang dari Yesus Kristus juga diberikan kepada orang-orang non-Yahudi, asalkan mereka percaya dan mau datang kepada Yesus Kristus. Jadi sudah tepatlah apa yang telah dilakukan oleh Santo Paulus untuk mewartakan karya keselamatan dari Allah Bapa kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi dengan syarat percaya akan karya keselamatan tersebut. Maria dan Yosef menilai betapa beruntungnya ketiga penguasa dari timur ini antara banyak penguasa-penguasa bangsa lainnya, karena kemampuan mereka untuk menerima pengetahuan akan Allah yang benar dan menyampaikan sembah dan hormat mereka kepadanya. Sama seperti para gembala yang beruntung bisa percaya dan mengenali dan menyembah kepada Mesias yang baru lahir. Ketiga penguasa dari timur ini memberikan hadiah berupa kemenyan, mur, dan emas adalah hadiah yang pantas untuk diberikan sebagai pujian kepada bayi ilahi, terutama hadiah kemenyan. Hal ini menjadi salah satu tradisi gereja Katolik menggunakan kemenyan pada saat Misa Ekaristi di Hari Raya. Sebagian besar hadiah emas yang diterima oleh keluarga Nazaret disumbangkan kepada orang-orang miskin dan kepada Bait Allah. Sedangkan sisanya, sebagian kecil, digunakan seperlunya untuk hal-hal yang mendesak, seperti perjalanan pulang kembali ke Nazaret dan pelarian ke Mesir. Dengan teladan ini, kita bisa merefleksi diri kita, apakah kita telah seperti ketiga raja yang mau memberikan hadiah yang tertinggi dan pantas buat Allah? Dan apabila kita mendapat rejeki, apakah kita bisa seperti yang diberikan teladan keluarga kudus Nazaret, yang menyumbangkan sebagian besar rezekinya kepada orang-orang miskin dan kepada gereja, dan sebagian kecil digunakan seperlunya untuk kebutuhan yang mendesak, ataukah kita hanya menghabiskan untuk hal-hal yang tidak perlu dan pantas? Ketiga raja dari timur setelah menyembah dan memuji serta memberi hadiah mereka, juga memohon kepada Yosef dan Maria agar bisa memohonkan bagi mereka kepada raja yang utama, keselamatan jiwa-jiwa mereka dan rakyat mereka. Teladan ini juga mengajarkan kita untuk sering berdoa kepada Bunda Maria dan Santo Yosef untuk memohonkan menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus. Hal ini juga sudah menjadi tradisi di Gereja Katolik. Setelah penerimaan sakramen pernikahan, maka pasangan yang menikah akan berdoa kepada keluarga kudus Nazaret agar teladan keluarga kudus dapat menjadi teladan bagi pasangan dalam hidup berkeluarga. Apakah kita juga sering mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa kita? Semoga perayaan Epifani, Hari Raya Penampakan Tuhan, bermanfaat bagi kita.